Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unamin, kembali lagi dengan saya Zahra di segmen yang paling spesial, yaitu Talk Show Prodi, dimana kita akan berbincang atau mencari lebih dalam lagi tentang prodi-prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong. Hari ini kita sudah kedatangan dari salah satu prodi di Universitas Muhammadiyah Sorong, yang banyak yang bilang ini prodi ke luar negeri karena membicarakan tentang negara gitu, administrasi negara. Hari ini saya sudah bersama dengan alumni langsung dari alumni program studi administrasi negara. Selamat datang Pak Nelson. Saya panggil Pak Nelson ya. Iya. Siap, Pak Nelson. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan dulu namanya secara singkat kepada Sobat Unamin yang lagi menonton. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Nelson Rakmeni. Kalau dengan titelnya itu saya Nelson Rakmeni SINMC. Terima kasih. Berarti S1-nya administrasi negara, S2 juga administrasi negara. Jadi memang ini tepat banget ya. Biar fisiknya pas. Jadi biar di luar orang bilang administrasi itu kaleng-kaleng, padahal sebenarnya tidak. Administrasi itu luar biasa. Begitu ya. Jadi kenapa sampai Pak Nelson bilang administrasi itu tidak kaleng-kaleng, luar biasa? Sebenarnya banyak orang berpendapat bahwa administrasi itu adalah suatu jurusan buangan. Ya. Bahkan waktu saya masuk kampus pun banyak teman-teman saya mengatakan kepada saya, kenapa kok ambil administrasi? Bukan menyepelekan jurusan-jurusan lainnya. Kenapa kok tidak ambil hukum? Saya bilang, saya di dalam benak saya mungkin lebih tertariknya ke administrasi. Padahal awalnya saya tidak tahu administrasi itu apa. Tapi begitu saya ambil jurusan administrasi, ternyata administrasi itu begini, keren administrasi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa administrasi itu jurusan biasa-biasa saja, saya mau katakan di sini itu salah besar. Karena administrasi S1 saya ambil administrasi, S2 pun saya ambil administrasi. Berarti di situ muncul ketertarikan yang sangat dalam ya, karena administrasi itu pokoknya dia luar biasa. Luar biasa. Pak Nelson kan alumni dari Universitas Muhammadiyah Sorong dari prodi administrasi. Ya. Boleh diceritakan nggak gimana waktu kuliah di prodi administrasi ini, waktu Pak Nelson kuliah di sini? Saya waktu masuk di sini tahun 2012. Tahun pertama. Jadi selesainya 2017. Jadi yang pertama bahwa ketika saya masuk di UMS, khususnya di Fakultas Fisip Administrasi Negara, saya tidak punya teman. Tapi ketika saya masuk di kampus, saya ada di administrasi. Wah, saya punya teman yang cukup banyak. Bahkan teman bukan hanya dari mahasiswa murni, ada mahasiswa yang izin belajar, yang sudah dari notabene sudah kerja, ada yang sudah jadi pejabat, tapi masih mau ambil administrasi. Berarti dengan sendirinya kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa administrasi ini bukan kaleng-kaleng. Makanya orang mau ambil administrasi. Mungkin mahasiswa murninya kita masih berpikir kenapa dia mau ambil administrasi negara. Tapi dari mahasiswa izin belajar yang notabene sudah kerja, ambil administrasi, itu kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa memang administrasi itu top. Gitu. Kalau kegiatan kesibukan Pak Nelson saat ini apa? Saya kesibukannya saya pegawai negeri, pegawai di Kabupaten Maibrat. Di Kabupaten Maibrat. Berarti itu kerjanya tuh sebagai apa tuh Pak? Saya sebagai Kasubag Umum di Distrik Aifat Utara. Gitu ya, keren banget ya. Dari alumni administrasi negara, dari jadi Kasubag. Kasubag ya. Subbagian. Subbagian. Selama di kuliah di prodi administrasi negara ini, apa sih yang paling seru, yang paling berkesan waktu kuliah di sini? Yang paling berkesan itu organisasi di dalam internal kampus. Pernah menjadi ketua penerimaan mahasiswa baru, ketua PMB waktu itu tahun 2014, saya jadi ketua panitia. Bahkan 2013, 2014, 2015, 2016 itu jadi bagian dari PMB, penerimaan mahasiswa baru, dan itu luar biasa. Kita punya banyak teman, bahkan adik-adik tingkat yang baru masuk juga kita memberikan instrumen atau memberikan saran masukan untuk mereka bahwa kuliah itu harus kuliah baik-baik. Apalagi kuliah di jurusan yang satu ini, administrasi, itu harus kuliah baik-baik.
Karena ketika kita kembali ke masyarakat, mungkin orang hukum butuh orang administrasi. Orang pemerintahan pun begitu, butuh orang administrasi. Orang FKIP atau guru pun butuh administrasi. Jadi administrasi itu di mana-mana pasti orang pakai. Jadi tidak bisa bilang administrasi itu harus harus pegawai negeri lah begitu. Nah, kita di luar dari pemerintahan pun kita masih bisa dipakai. Jadi umumnya administrasi itu kita dipakai di mana saja. Gitu. Sebenarnya apa sih yang dipelajari dari administrasi negara ini? Yang paling berkesan kalau di dalam mata kuliah kita belajar tentang sistem administrasi. Yang kedua tentang sistem birokrasi, etika publik, kepemimpinan. Itu ilmu-ilmu yang memang yang luar biasa. Yang di jurusan lain tidak mungkin belajar ini. Tapi kalau kita di administrasi, semester pertama, semester kedua kita masih belajar umum, dasar yang di fakultas lain mereka belajar juga. Tapi di dalam administrasi kita belajar tentang ini. Yang tadi saya katakan bahwa sistem birokrasi, administrasi, bagaimana membuat administrasi yang baik di dalam kantor. Sistem birokrasi yang baik itu seperti apa. Itu yang kita belajar. Jadi banyak ya. Jadi ketika kita kembali, macam saya kembali ke kantor waktu itu, begitu saya kembali ke kantor langsung saya diambil jadi adminnya kantor. Jadi luar biasa. Kembali dari kampus langsung ditunjuk bos waktu itu langsung tunjuk, Nelson kau jadi adminnya. Jadi orang yang kerja sebagai admin di setiap kantor, entah itu di swasta atau di negeri atau artinya pegawai lah istilahnya begitu. Itu harus orang yang memang betul-betul menguasai sistem administrasi. Kalau tidak bisa. Kalau tidak bisa. Lelet nanti. Berarti harus butuh orang yang khusus punya ilmu. Harus orang yang butuh, artinya orang yang punya ilmu itu, dan ilmu itu yang adanya hanya di administrasi. Negara. Bahkan di pemerintahan pun tidak punya itu administrasi. Tapi kalau orang administrasi sudah tentu pasti punya ilmu itu di pemerintahan. Begitu. Jadi ilmunya khusus ya. Sangat tidak khusus. Bisa dari jurusan lain langsung tahu tentang ini. Bisa, tapi mungkin butuh waktu. Butuh bimbingan, butuh untuk belajar. Tapi kalau kita tidak belajar. Karena kita sudah belajar sistem administrasi yang baik. Begitu. Jadi Pak Nelson, apa sih prospek kerja dari lulusan administrasi negara ini? Prospek kerja tentang administrasi, kita belajar tentang administrasi. Kita kerja bagaimana, contoh di suatu kantor, ya kita ditunjuk, artinya ketika atasan mengatakan kau harus kerja ini yang baik, ya kita siap. Kita tidak bisa bilang kita tidak siap. Kenapa? Karena kita punya basic itu. Kita punya basic yang namanya sistem administrasi. Jadi harus ideal, kalau tidak bisa. Gitu. Jadi banyak prospek kerjanya ya? Pokoknya sangat banyak, sangat banyak. Tapi ya kalau kita sudah menguasai sistem administrasi, ketika kita di kampus, kita sudah menguasai, kita kembali ke tempat tugas atau mau bekerja di mana saja pasti kita diterima. Contoh ya, ketika ada penerimaan pegawai negeri sipil, entah dia mau di bidang apa saja, pasti ada administrasi yang dibutuhkan. Iya, betul. Contoh kemarin Provinsi Papua Barat Daya. Banyak teman-teman saya yang jurusan administrasi yang seangkatan sama saya banyak yang lulus. Itu di bagian hukum juga mereka lulus. Di bagian hukum. Ya banyak yang lulus. Kenapa? Karena memang orang butuh administrasi. Iya. Orang butuh administrasi. Di setiap pekerjaan. Tidak mungkin orang hukum mau tahu administrasi, tidak bisa. Dia harus belajar lagi. Iya. Dia harus belajar lagi. Makanya tidak salah kalau kita masuk di ilmu administrasi. Yang sekarang kalau tidak salah sudah diganti menjadi SAP ya. Atau masih tetap administrasi negara? Masih administrasi negara. Masih administrasi negara. Jadi dari program studinya juga banyak gitu yang ditambah dari mata kuliahnya ya. Gitu. Jadi waktu Pak Nelson kuliah di sini, pengalaman yang paling seru itu apa? Yang paling berkesan mungkin dari dari prodinya sendiri atau dari kampusnya gitu. Dari prodinya itu luar biasa. Dari kampus waktu itu juga sempat ikut BEM, menjadi anggota di BEM, jadi memang luar biasa. Tapi yang paling top itu kalau bagi saya di Fakultas Fisip, di administrasi. Karena dosen-dosennya luar biasa. Saat itu ada Pak Saiful, itu Pak prodi, Pak Saiful orangnya wah top. Kita bisa diskusi kapan saja. Pak Satu,
Waktu itu Pak Dekannya Pak Amiruddin almarhum sudah meninggal. Woi, orangnya top sekali. Pak Amiruddin. Kita dari sisi komunikasi, pokoknya selalu cair saja begitu. Tidak ada bilang, saya dosen jadi saya mau, tidak. Jadi tidak ada pembatasan. Kita selalu diberi ruang untuk mau menyampaikan. Bahkan kita dalam posisi waktu itu ya, kita tanda kutip kita mahasiswa kadang kita demo, itu hal biasa. Tapi kita selalu diberikan ruang untuk kita menyampaikan sesuatu. Bahkan kita dipanggil, tidak boleh begitu. Sesuatu itu disampaikan. Jadi tidak boleh begini-begini. Jadi itu luar biasa. Pokoknya kita top lah kalau waktu itu kita di administrasi. Terus apa pelajaran yang paling mungkin Pak Nelson suka waktu itu? Yang saya paling suka di dalam waktu saya kuliah, itu saya belajar tentang kepemimpinan. Yang kedua, sistem administrasi. Yang ketiga itu birokrasi. Itu yang paling top untuk saya belajar. Kenapa tuh paling? Kalau bagi saya, karena ketika saya kembali ke kantor, karena saya pegawai, ketika saya kembali ke kantor itu yang saya harus terapkan di dalam pekerjaan dan di dalam saya melayani masyarakat. Bahkan saya mungkin ketika duduk berbicara dengan atasan atau pimpinan ya, wajib yang kita terapkan itu. Begitu. Jadi sebenarnya Pak Nelson, banyak adik-adik yang masih galau gini, masih bingung sebenarnya mau pilih jurusan apa ya di Unamin gitu. Karena banyak dari dari survei mereka tuh pada masih bingung mau pilih jurusan apa. Sebenarnya administrasi ini kayak gimana sih di Unamin ini? Waktu Pak Nelson waktu itu sempat kuliah dan waktu itu S2-nya juga ini ya. Saya S2-nya di Makassar, di Universitas Boswa, tapi ambil administrasi juga. Administrasi juga. Jadi apa ya? Untuk adik-adik mahasiswa yang artinya adik-adik maba, calon mahasiswa. Calon maba. Dan abang-abang yang di luar yang lagi ingin mau kuliah. Saya di sini saya mau sampaikan bahwa kuliah di administrasi itu bukan hal yang tidak luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita yang sudah bekerja, ketika kembali di kantor pasti langsung dipakai. Karena begitu kembali ke kantor, penyesuaian S1-nya lihat, di administrasi langsung pasti ditarik. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang dalam posisi mau menjajah ke jenjang S1, mau ambil administrasi, jangan ragu-ragu. Karena administrasi itu top. Jangan sekali-kali dengar ke orang lain bahwa administrasi itu, yang tadi awal saya sampaikan bahwa administrasi itu adalah satu jurusan buangan. Orang yang tidak mampu jangan. Justru administrasi itu dia membawahi semua jurusan. Karena dia bisa dipakai di mana saja. Bisa dipakai di mana saja. Kalau orang hukum dia hanya batasnya hukum. Tapi orang administrasi bisa dipakai di hukum yang tadi saya sampaikan. Bahkan kehutanan pun begitu, orang butuh administrasi. Iya, betul. Jangan, artinya administrasi itu kita bisa bersaing dengan yang lain. Jangan kita selesai di satu bidang lalu kita bersaing dengan bidang yang sama, nanti kita setengah mati. Kita bersaing di satu bidang ini, kita selesai di bidang ini tapi kita bisa bersaing di bidang yang lain. Itulah kelebihan administrasi. Jadi untuk adik-adik yang di luar sana, jangan menyesal ada di administrasi negara. Atau mau ambil jurusan administrasi negara. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu ya aduh. Nanti besok menyesal. Kenapa saya ambil jurusan ini? Iya, karena kemarin seperti tadi saya katakan, Provinsi Papua Barat Daya terima untuk administrasi itu banyak sekali. Iya ya. Itu lebih dari 100. Bahkan angkatan kami yang lulus di provinsi ini sekitar 8 orang. 8 orang. Itu ada termasuk istri saya juga. Kan istri saya kan alumni dari sini. Oh iya. Dia jurusan administrasi negara juga. Administrasi negara. Jadi kami satu jurusan, jadi dia kemarin lulus pegawai juga administrasi negara. Jadi jangan ragu masuk di administrasi, intinya begitu. Karena kalau melangkah ke yang lain bisa, tapi ya paling begitu-begitu saja. Tapi kalau administrasi, adik-adik yang ada di luar kamu tidak akan menyesal. Begitu. Terima kasih. Gitu ya. Pak Nelson, tadi kan banyak sekali kan organisasi-organisasi saat di kampus. Nah, apa yang paling berdampak sampai bikin Pak Nelson tuh jadi punya menerapkan dari organisasi-organisasi ini ke dunia kerjanya? Itu waktu itu saya di Senat. Saya di Senat. Saya masuk kampus itu saya tidak tahu cerewet.
Tidak tahu cerewet. Penting apa aja begitu? Itu kelebihan, salah satu kelebihan kita kuliah di UMS. Satu kelebihan juga kita ada di Fakultas Fisip. Satu kelebihan juga kita ada di administrasi. Karena orang yang kuliah di jurusan-jurusan ini tuh pasti cerewet. Oh iya gitu ya. Percaya nih, saya waktu kuliah itu saya tidak tahu cerewet. Oh iya Kak. Tapi begitu saya masuk di kampus, cerewetnya saya luar biasa. Oh iya. Cerewetnya saya luar biasa. Jadi waktu itu saya dibina di organisasi tingkat kampus kemahasiswaan. Waktu itu saya di BEM juga pernah semester 2. Waktu itu zamannya Abang Yosep Titirlirobi dan Abang Rumah Dede. Waktu itu saya ada di sana di BEM. Setelah itu saya ke Senat juga, pernah maju sebagai ketua Senat, wakil ketua Senat, tapi saya tidak. Waktu itu gagal ya, karena lawan senior saya juga. Jadi gagal, tapi saya kembali ke Senat juga, saya jadi koordinator humas untuk Fakultas Fisip untuk Senat ya. Jadi memang di situ kita belajar tentang organisasi itu seperti apa. Jadi organisasi di kampus itu tidak seharusnya harus kita keluar. Di dalam kampus itu banyak organisasi. Jadi kalau kita mau saling berinteraksi di kampus juga, saya rasa itu luar biasa. Artinya kita buka diri lah. Ya, kalau kita tidak buka diri, datang diam, duduk diam, pulang diam, ya sama saja. Kita enggak. Artinya ilmu itu tidak ada. Pasti kosong. Begitu. Jadi organisasi sangat berdampak ya. Sangat berdampak. Banyak kan banyak mahasiswa yang cuma kuliah pulang. Yang tadi kan saya sudah kasih tahu. Datang duduk diam, datang diam, duduk diam, pulang diam. Akhirnya semuanya serba diam. Iya, serba diam. Nah, untuk menjadi seorang mahasiswa itu tidak seperti itu. Karena ketika kita kembali ke dunia nyata, artinya dunia masyarakat, kita dihadapkan pada satu masalah yang sangat besar. Ilmu ini saya mau pakai bikin apa? Jadi saya akan memberikan satu bahasa bahwa ilmu itu beban. Ilmu itu beban. Kenapa saya katakan ilmu itu beban? Pulang ke kampung atau pulang ke masyarakat tidak gunakan ilmu itu setengah mati. Nanti orang bilang, masa kuliah datang tidak bisa bikin apa-apa untuk masyarakat. Bikin hal yang aneh-aneh juga masyarakat bilang, masa kuliah S1 kok sifatnya seperti ini. Jadi kita dilema ilmu itu. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari bikin baik-baik. Supaya di mata masyarakat itu anak ini dia top. Kuliah punya dasar ilmu, punya ilmu tapi orangnya luar biasa gitu. Jadi perlu dikembangkan ya ilmu. Sangat wajib dikembangkan. Jadi kalau sudah punya ilmu itu ya harus dikembangkan gitu, karena kembali lagi kepada masyarakat dia berhasilnya ilmu dari lihat apa ya manfaat yang sudah ditebarkan ya. Harus seperti itu. Gitu, sangat menarik ya, keren sekali. Dari Pak Nelson, menurut Bapak kenapa penting banget generasi muda ini untuk mengerti tentang administrasi negara atau administrasi dan kebijakan publik? Jadi untuk administrasi ini untuk generasi sekarang itu wajib mengerti tentang administrasi. Karena era globalisasi saat ini itu yang sangat dibutuhkan. Sudah tidak pakai zaman dulu supaya zaman tulis menulis, enggak. Semuanya serba digital. Jadi kalau tidak belajar administrasi yang baik, tidak belajar dengan baik, sekalipun kita punya ijazahnya, saya selesai S1 administrasi, ini orang administrasi, ini bisa dipakai di mana saja. Tapi kalau tidak punya kemampuan, tidak punya skill dan tidak punya basic dasarnya, itu tidak bisa, orang tidak akan pakai. Sekalipun kita seorang sarjana administrasi, tapi kalau tidak punya kemampuan itu orang tidak akan pakai kita. Jadi perlu untuk generasi saat ini belajar tentang administrasi. Apalagi untuk tanda kutip ya, OAP, orang asli Papua. Karena kebanyakan di kantor itu yang diambil itu untuk adminnya itu bukan orang asli Papua. Kebanyakan orang luar ya, non OAP. Itu menjadi satu pertanyaan, kenapa? Itu kenapa? Karena dari sisi ketika duduk di kampus belajarnya tidak serius, tidak betul-betul memahami apa itu administrasi, begitu. Mungkin seperti itu. Jadi ini juga jadi pengingat ya buat anak-anak yang asli pusat daerah ya. Jadi pentingnya kalian untuk mendalami dari administrasi negara biar tidak diduduki dari orang-orang orang luar gitu. Jadi ini juga sebagai motivasi untuk kita semua ya. Gitu. Kalau ada yang bilang administrasi ini bosanin, itu betul nggak? Nggak.
Kenapa tidak? Ilmu administrasi itu bukan hal yang membosankan. Itu hal yang unik. Hal yang unik. Sangat unik. Kenapa unik? Susah kita dapat. Susah kita dapat. Saya punya seorang dosen namanya Ibu Salma. Ya. Ibu Salma masih ada kan di sini? Masih ada. Dia bilang ke saya masih ingat waktu itu saya semester 4. Nelson, ketika kau selesai dari sini, entah mau lanjut kuliah atau kalau sudah sampai di tempat tugasmu, dan itu saya selalu pakai dalam prinsip saya bekerja. Ketika kau kembali ke tempat tugasmu, ingat, ilmu administrasi itu cuma satu. Apa yang kau tulis, itu yang harus kau kerjakan. Apa yang kau kerjakan, itu yang harus kau tulis. Itu faedahnya administrasi itu ada di situ. Jadi keren administrasi. Tapi kalau kita keluar dari situ, itu bukan administrasi. Bukan. Jadi itu rumusnya administrasi itu ada di situ. Itu bagi saya, karena saya diajar oleh dosen saya, Ibu Salma waktu itu. Jadi kalau saya duduk dengan ibu, saya sampaikan ini, pasti dia bilang, ya itu murid saya. Asik, gitu. Jadi masih ingat pesannya ya. Sangat. Apa yang dilakukan harus ditulis. Itu apa yang dilakukan, itu yang harus ditulis. Apa yang ditulis, itu yang harus dilakukan. Apa itu maknanya? Maknanya seperti ini. Kita ini kan belajar tentang birokrasi. Iya. Birokrasi ini kan contoh seperti sistem administrasi, Iya. sistem birokrasi, sistem pemerintahan, kepemimpinan. Iya. Terkadang kan ada hal yang sebetulnya saya mau bicara ini, tapi kenapa saya akan bicara? Tidak apa-apa. Nanti kan ini bisa di-cut kalau misalnya. Artinya administrasi ini kan kita bicara tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini terkadang pimpinan. Seperti tadi saya katakan bahwa apa yang dia suruh kita tulis, terkadang itu yang tidak dikerjakan. Apa yang dia kerjakan, itu yang tidak kita tulis. Nah itu yang bermasalah. Dampaknya ke siapa? Dampaknya ke masyarakat. Sentuhan pelayanan sistem pemerintahan atau sistem birokrasi terkadang dia tidak sejalan itu karena administrasi. Makanya tadi saya katakan, menjadi suatu tolak ukur untuk adik-adik generasi emas Papua. Ketika belajar administrasi, belajar baik. Belajar baik. Kalau tidak belajar baik, tidak kuasai sistem administrasi. Bagaimana mau kuasai sistem pemerintahan sedangkan sistem administrasi saja tidak tahu? Iya, betul. Kita bisa hebat sistem pemerintahan. Orang bisa bicara, bisa vokal, bisa semua dia punya. Tetapi ketika sistem administrasi dia tidak paham, administrasi atau sistem pemerintahan tidak akan berjalan. Betul. Dan itu fakta. Itu fakta. Dan itu saya temukan ketika saya ujian skripsi di sini. Itu saya temukan bahwa memang sistem pemerintahan ini ketika dia mau didorong seperti apapun, tetapi kalau sistem administrasinya tidak baik, tetap sistem pemerintahannya rusak, bobrok begitu. Seperti itu. Begitu ya, jadi paling penting ya. Jadi penting administrasi. Prospek kerjanya ini sangat banyak sebenarnya. Sangat luar biasa banyak. Dan itu bukan hanya di dalam lingkup pemerintahan saja. Di mana juga tuh? Di mana saja orang administrasi pasti dipakai. Pasti dipakai. Mau ke mall pun, kalau kita bawa ijazah kita S1 orang administrasi, langsung tuh kok pegang uang di situ. Itu jelas itu. Kok pegang uang. Iya. Fakultas lain, jurusan lain tidak mungkin dikasih pegang uang. Kenapa? Dia tidak paham administrasi. Dia harus belajar dulu. Dia harus belajar. Kalau kita tidak bisa belajar. Kita penyesuaian saja istilahnya. Cara kerjanya begini, tinggal bos briefing sedikit, kerja begini, kita kerja. Sama juga dengan sistem kita di pemerintahan. Ketika kita kembali, waktu itu saya kembali langsung dibilang, Nelson, kau urus sistem administrasi di sini. Kau adminnya di kantor. Jadi saya urus 20 desa. 20 desa? Mampus. Bagaimana itu? Mampus. Tapi ya konsekuensi. Karena sudah kuliah. Tidak bisa saya katakan bahwa saya tidak bisa. S1. IPK 3, lebih. Beban. IPK kalau 2, tidak apa-apa. Kalau 3, baru tidak tahu kerja. Wah. Akan dipertanyakan ya. Ini kuliah kah tidak ini? Kan begitu, kuliah kah tidak? Tahu kan masyarakat. Ini kuliah kah tidak ini? Apalagi kita bagian Indonesia bagian timur. Paling kental yang namanya titel. Kita punya gelar, lalu kita tidak tahu kerja, tidak bisa. Harus artinya siap dipakai lah. Bahkan saya kalau di kantor, ketika ada tamu dari luar, artinya pejabat eselon 2 ada sidak ke kantor, teman-teman pasti langsung bilang, kok handle. Asik. Saya tidak bisa bilang tidak karena basic saya orang administrasi.
Basic saya orang administrasi. Saya harus tahu dan saya harus tampil. Sekalipun saya masih tanya-tanya, ini nanti saya bicara apa ya, saya bicara apa ya. Tapi dia bilang tidak bisa, pokoknya kau atur di situ. Berarti artinya mereka mempercayakan ya? Sangat dipercaya. Jadi administrasi itu, pokoknya yang tadi saya bilang administrasi itu top. Top. Ilmu administrasi itu bukan kaleng-kaleng. Gitu. Jadi sangat dipercaya. Sangat luar biasa ilmu administrasi. Karena mereka mempercaya orang administrasi untuk bekerja karena sudah menguasai lah ilmunya karena sudah dipelajari gitu. Pak Nelson juga S2 ambil administrasi negara. Dan lulusan terbaik. Saya lulusan terbaik waktu itu. Saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau waktu itu saya bisa lulusan terbaik di Universitas Bosowa. Wow. Tapi begitu dipanggil Nelson Rockmeni, waktu yudisium saya dipanggil, selesai ujian tutup. Saya dipanggil ke dalam. Dinda masuk ke dalam, saya masuk. Untuk Fakultas FISIP, untuk jurusan administrasi negaranya, Dinda cum laude-nya. Saya bertanya, saya bilang, Bunda mohon izin, cum laude ini saya punya IPK berapa? 4,00. Wow. Makanya saya bilang, ini bukan masalah ilmu. Orang bisa dapat nilai berapa saja. Ilmu itu kan orang bisa dapat nilai berapa saja. Tapi beban yang kita dapat saat ini, apalagi S2 ini, cum laude ini, kembali ke masyarakat mau bikin apa? Jadi S1 pun begitu. Kita punya IPK di atas rata-rata dengan nilai kumulatif AB. Begitu kita kembali ke masyarakat, apa yang kita mau buat? Itu menjadi satu problem terbesar. Makanya kuliah baik, sekolah baik, pasti kembali ke kampung, kembali ke kampung halaman juga, tempat kerja juga pasti kerja baik. Itu jurus terakhirnya. Jadi sangat ini ya, sangat beban di atas dari. Sangat. Jadi ilmu itu bagi saya itu beban. Tapi beban menjadi tantangan. Tantangan. Itu luar biasa. Menarik ya. Menarik. Kita harus tetap berproses. Karena kalau kita tidak berproses, tidak bisa. Seperti itu. Keren banget ya. Dari alumni UNAMI langsung pas S2-nya jadi cum laude, lulusan terbaik 4 koma. Bahkan waktu saya di Makassar sempat ditawar untuk lanjut ambil doktornya di Singapura. Tapi saya tidak mau. Kenapa tuh tidak mau? Saya bilang bukan masalah tidak mau kuliah, saya mau. Ini biaya gratis dari kampus ke saya, tapi aduh. Saya pikirnya kalau kembali ke Papua lalu saya harus ke Singapura lagi. Waduh, tidak bisa ini. Masalahnya kembali dari Singapura harus langsung mengabdi ke Universitas Bosowa. Oh, di sana. Langsung mengajar. Saya tolak. Saya bilang, ayahanda, Prof, mohon izin. Saya kembali ke Papua dulu. Saya mengabdi dulu karena saya pegawai negeri sipil. Kalau saya murni mahasiswa pasti saya mau. Pasti saya mau. Dan di kampus ini juga teman-teman saya yang S1 administrasi sudah jadi dosen, sudah 2 orang. Oh iya. Ibu dosen Ros, dosen Mia, itu satu angkatan. Semua. Ibu dosen Ros dengan saya itu duduknya bersebelahan. Gitu kan? Ya, saya ketua tingkatnya, Ibu Ros bendaharanya. Oh begitu. Jadi ketua tingkatnya sekarang. Saya ketua tingkatnya. Bendaharanya jadi dosen. Jadi bendaharanya jadi dosen, saya lanjut S2 juga di kampus yang sama juga. Kan rekomendasi dari Ibu Mia sama Ibu Ros. Oh gitu. Bang, kalau mau ambil S2 ambil di Bosowa. Oke, sudah nanti saya. Pas 2012 kemarin, 2021, oke lah saya lanjut. Makanya saya lanjut S2 di Makassar. Begitu. Jadi rekomendasi dari Ibu Ros. Rekomendasi dari Ibu Ros dan Ibu Mia. Jadi sangat berdampak ya dari pertemanan S1 sangat berdampak dengan teman-teman administrasi di kelas ya. Sangat membantu. Itulah indahnya kalau kita ada di kampus. Yang tidak, artinya yang kita tidak kenal ada yang nanti kita kenal. Karena kalau ada perbedaan antara sekolah SD, SMP, SMA dengan kita duduk di bangku kuliah. Kesatuannya itu berbeda. Karena kalau di SMA, sebatas SMA selesai pisah. Tapi kalau di bangku kuliah kita tidak bisa pisah. Betul. Karena bicara tentang alma mater. Betul. Itu yang paling erat di dalam dunia kampus. Gitu. Jadi sangat erat ya ini sampai temannya yang merekomendasi. Rekomendasi. Jangan, kau tidak boleh kuliah di kampus lain. Wah. Masa saya mau kuliah di kampus lain, dia bisa di Bosowa. Oke, sudah saya ikut, kamu mau saya sudah. Tapi luar biasa, begitu saya ke sana, saya cum laude-nya. Bahkan teman-teman saya, lawan-lawan saya, bukan lawannya, tapi saingan saya di kampus waktu itu bukan orang sembarangan. Pejabat semua. Pejabat semua.
Tapi ya itulah, mungkin karena fokus belajar. Karena inti dari administrasi itu fokus. Fokus belajar. Kalau tidak fokus tidak bisa. Gitu. Sangat menarik ya. Keren sekali ini. Dari lulusan Unamin S1-nya dari Unamin, S2-nya lulusan terbaik. Jadi sangat menarik teman-teman. Mungkin bisa jadi contoh ya buat mahasiswa-mahasiswa menginspirasi buat adik-adik yang ada di luar yang mau inspirasi nih buat teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa administrasi, mungkin juga untuk adik-adik ya yang mau mendaftar di administrasi negara gitu ya, karena banyak sekali prospek kerjanya gitu. Terus Pak Nelson, apa aja kompetensi dan skill yang paling terasa manfaatnya? Yang paling terasa itu skill yang paling terasa itu yang tadi saya bilang, ketika kita kembali ke kantor, kita langsung dipakai dari sistem administrasi itu. Kita langsung dipakai, tak kau duduk di komputer, kerja barang yang kau ada di kampus dapat di kampus waktu itu. Jadi semua yang berhubungan dengan administrasi itu kita handle semua. Jadi kalau ada 2 orang 3 orang yang ada di kantor, kalau mereka kuasai administrasi ya kita bagi saja, kita 3 orang itu. Kau kerja hari apa, saya kerja hari apa, begitu. Kalau tidak, saya kerja ini, kau kerja itu. Kalau 1 orang saja sudah, kau mewakili 1 orang itu sampai kosoak di situ. Bahasa kasarnya begitu, kosoak di situ. Kalau untuk adik-adik calon maba nih yang mungkin mau ingin masuk administrasi negara, mungkin skill apa yang harus mereka persiapkan gitu? Untuk adik-adik maba persiapkan fisik lah. Fisik, mental. Karena kuliah di administrasi itu butuh orang yang cerewet. Butuh orang yang harus cerewet. Harus cerewet, karena kalau tidak cerewet susah. Nanti yang tadi saya katakan, nanti pudu datang diam, duduk diam, pulang diam. Ketika kembali ke masyarakat mau bikin apa? Nah, orang administrasi itu orang yang harus cerewet. Harus cerewet ya. Ya, harus cerewet. Jadi butuh kemampuan yang ekstra. Gitu. Harus betul-betul siap diri. Supaya kesannya jangan orang bilang, administrasi ini jurusan buangan saja. Salah. Salah. Saya mau katakan di sini buat adik-adik di luar sana itu salah. Itu apa ya? Tidak memberikan satu dampak yang baik. Tetapi ketika kau ambil administrasi, kau keluar pasti kau akan dapat dampaknya. Kemana saja kau kerja pasti akan diterima. Karena masalahnya basicmu administrasi. Begitu. Jadi sangat dipakai gitu. Pasti dipakai. Begitu, sangat ini ya, keren dan menarik teman-teman. Mungkin Pak Nelson, mungkin dari yang sudah diceritakan gitu ya, mungkin buat adik-adik gitu, ajakan gitu buat mereka yang ingin kuliah gitu di Universitas Muhammadiyah Sorong ya, terkhususnya di program studi administrasi negara gitu. Apa ajakannya supaya mereka tuh tidak ragu lagi? Untuk ajakannya untuk adik-adik yang ada di luar sana atau untuk siapa saja yang mau datang di Universitas Muhammadiyah Sorong, jangan ragu-ragu. Karena saya yakin bahwa kampus ini luar biasa. Ini kampus yang terakreditasi baik secara akreditasi, bahkan setiap jurusannya sudah terakreditasi semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kampus ini adalah kampus yang menjadi salah satu ikon ada di Papua Barat Daya. Bahkan banyak senior yang sudah berhasil. Itu hasil dari kampus ini. Lulusan dari universitas banyak yang sudah berhasil. Bahkan ada yang sudah pernah jadi wakil wali kota. Ibu Bayi Sarawail kan alumni dari sini. Benar. Jadi sudah banyak. Ketua DPR Tamro almarhum kan pernah di sini juga. Ya, Unamin juga. Jadi juga Pak Nelson. Saya juga begitu. Jadi jangan ragu-ragu datang ke UMS. Dulu UMS, sekarang sudah jadi Unamin. Kembali ke nama lama. Apalagi untuk datang ke Fakultas FISIP, jangan ragu-ragu. Lebih kecilnya ke administrasi. Aduh, administrasi itu luar biasa. Pokoknya kelasnya itu top, tidak akan merugikan Anda untuk ada di kampus ini. Bahkan ketika selesai dari kampus ini pun teman-teman masih pingin mau kembali ke kampus. Saya masih pingin mau kembali ke kampus ini. Kalau dikasih kesempatan untuk mau mengabdi, pasti saya mau mengajar. Mengajar di administrasi dengan ilmu yang sudah pernah saya dapat dari kampus. Ilmu itu sudah nanti saya kembalikan ke kampus kalau dikasih kesempatan. Begitu. Terima kasih. Saya sangat pengen untuk maunya harus ada di kampus. Makanya nanti saya ketemu Pak Dekan dulu. Jadi minta
jalan terbaik lah. Bisa ketemu dengan adik-adik calon maba ya di administrasi negara gitu. Bisa lihat kembali, aduh dulu saya momen kampus ini luar biasa. Tapi kampus ini sudah sangat maju. Dulu kami tidak seperti saat ini. Saya baru kemarin datang di sini. Saya datang lihat kampus, saya heran-heran, wah luar biasa kampus. Begitu ya? Luar biasa. Bahkan FISIP luar biasa. Sudah sangat maju. Sudah sangat luar biasa dari sistem pelayanannya. Kalau macam kayak FISIP, kita tidak kaget sistem pelayanannya. Karena memang basicnya seperti itu. Basicnya melayani. Jadi memang luar biasa top. Semoga kampus ini semakin jaya, semakin makmur. Pokoknya semakin sukses untuk mengedepankan orang-orang hebat. Khususnya membangun tanah Papua. Itu harapan saya untuk kampus UMS tercinta. Jadi kemarin sempat ini ya. Kemarin saya heran-heran, saya duduk lama di bawah. Bahkan saya ditawar, bahkan ada adik-adik mahasiswa bilang, mau daftar kah? Saya tertawa. Begitu ya. Saya ditawar mau daftar, saya dalam hati kalau mau dikasih kesempatan mungkin saya mau lagi sekolah. Sekolah lagi di Unamin. Bang mau daftar kah? Saya bilang, tidak, saya ada datang saja. Padahal mereka tidak tahu ini alumni. Kemarin juga saya sempat ketemu di depan dia. Kirain ini orang yang buat konten. Bukan dong. Yang dari mana gitu, gitu ya? dari kantor mana. Ternyata alumni gitu, lulusan dari sini. Muhammadiyah Universitas dari Unamin. FISIP terkhusus di administrasi negara gitu ya. Jadi sangat berkesan ya. Sangat. Administrasi itu luar biasa. Kampus ini hebat. Tidak tidak sia-sia saya ada di sini dulu. Tidak sia-sia saya ada di kampus ini. Luar biasa kampus ini. Jadi sangat berkesan. Gitu. Mungkin Pak Nelson, apa gitu lagi yang mau ceritakan gitu dari, mungkin sekarang sudah duduk di dunia kerja gitu. Dari sinambungan dari jurusan yang diambil gitu. Kalau jurusan dari saya ambil yang tadi saya katakan, saya ambil administrasi, artinya umumnya sosial politik. Saya betul-betul belajar tentang hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana kita bekerja saling sejalan dengan atasan, dengan pimpinan kita, dengan teman. Dan dengan masyarakat itu memang sangat terikat, sangat betul-betul menyentuh, dan itu luar biasa. Itu ketika saya kembali, waktu itu saya masuk kembali ke kantor 2017, wah itu luar biasa. Betul-betul kita ada penerapan ilmu yang kita bawa dari kampus. Kita bawa dari kampus, kita kembali ke kantor, lalu kita terapkan itu kepada masyarakat. Bahwa kita kerja yang baik itu seperti ini loh. Kita actionnya harus begini, karena kalau begini baru kita dapat output dan inputnya. Kalau tidak, kita tidak dapat. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak Nelson sudah sharing gitu tentang pengalaman dan terkesannya gitu kuliah di administrasi negara. Mungkin buat adik-adik yang masih galau ya, teman-teman juga yang masih galau untuk kuliah mau ambil jurusan apa gitu. Di sini program studi administrasi negara gitu bisa banyak prospek kerjanya. Banyak juga tadi pengalaman dari Pak Nelson yang sekarang sudah jadi sudah kerja di Kabak saya Kasubag Umum di Maibrat tuh, keren banget buat teman-teman ya. Mungkin nanti buat mahasiswa juga mungkin bisa tanya-tanya gitu, bisa ya ditanya di Pak Nelson. Boleh. Gimana caranya nanti biar kuliah S2-nya bisa cum laude tuh. Belajar. Karena kalau tidak belajar nggak bisa. Belajar dan perlu ketekunan ya untuk belajar itu. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Pak Nelson sudah menyempatkan hadir di acara Talk Show Prodi Unamin. Sudah sharing-sharing tentang program studi administrasi negara. Buat teman-teman yang masih bingung atau mau mendaftar di Universitas Muhammadiyah Sorong, terus memilih program studi administrasi negara, bisa klik link di bawah sini atau bisa langsung kunjungi Instagramnya Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu Unamin Official. Buat teman-teman juga yang
mau follow sosial media ya, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Threadnya, ada Facebooknya, juga YouTube channelnya Yunamin TV. Terima kasih sekali lagi Pak Nelson. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya. Reuni di kampus. Iya, reuni jadinya ini. Jadi. Ini rekomendasi dari Kaprodinya, karena alumni yang menjadi motivasi juga buat teman-teman mahasiswa saat ini di administrasi negara. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk di-follow, di-komen, di-share sebanyak-banyaknya ke teman kamu yang masih bingung untuk pilih prodi apa. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra. Peace out.